خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat. Semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ditejerak-jerak bersyukur tipa Allah atas nikmatnya yang tiada henti-hentinya. Terus hari ini nikmati si Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat beragama. Nikmat beragama Islam, nikmat beriman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat beragama, dan agama niki harus agama Islam. Agama niki harus agama Islam. Karena agama yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Innad dina indallah al-Islam. Karena luwih dengan beragama makin ya, cuman dia beragama tidak dengan agama Islam. Beragama niki nikmat. Karena dengan agama ada yang menuntun kita arah den kita. Ya, angka mutegita makin dengan sindik bedui agama no. Mereka namain diri mereka ateis atau komunis. Di beragama, mereka itu enggak ada aturan dalam hidup. Semilih-milih selaku kanggo bezina kanggo, waliyadzubillah nginum khamar kanggo, berjudi kanggo, riba kanggo, selaku kanggo. Ya, karena tidak ada aturan, tidak ada yang menuntun mereka. Maaf di narak beda so. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inhum kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Waliyadzubillah. Dinomun di narak aturan. Ya, nah nengka dengan si beragama arah aturan, alhamdulillah. Cuman nangka agama niki dah harusnya beragama Islam. Kenapa? Karena agama yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Innad dina indallah al-Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Berarti selain agama Islam dia negin nerima si Allah, dia negin nerima. Karena yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Kemudian endah Islam niki endah sembarang Islam endah. Harus Islam niki yang sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ya, makanya Nabi kita mengingatkan, ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu. Selama dentik si dua ini, maka dia daging kepusan, dia daging salah. Selama dentik si dua ini, Nabi si dua niki kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beragama, agama Islam harusna bal Al-Quran, harusna bersunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena luwe dengan makin beragama Islam,
lagu landasanna adalah akalnya. Beje si cocok li akal, ieu wah amalan. Dina kita Quran nu, dina kita hadis nu. Bahkan Quran dan hadis mereka saring kalau dia sesuai dengan akal kita terima Quran hadis itu. Ngana. Berarti ini ia beragama Islam tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan agama Islam ini agama dengan Allah dan aturannya dah turun dengan Allah. Besi turun dengan Allah niki yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran niki kalamullah, Al-Quran niki ucapan Allah. Hadis itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dia nagin berucap melainkan setelah dapat wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad ini ndekna berbicara ngadu hawa nafsu, ndekna dengan hawa nafsu na ucapan. Tapi ucapan yang keluar dari beliau ini wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Sehingga Islam niki harus berlandaskan wahyu si dua niki. Yaitu wahyu dari Al-Qur'an dan wahyu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengan akal. Demikian pula anda dendek dengan Nabi Malik perasaan beje simai idapna ina wahkah. Sehingga pada munde nama idapna walaupun sesuai dengan Al-Quran dan hadis ditolak. Atau anda harap beje siluean ina wah. Sehingga mun sakadi dia wah ni silue-lue ngana. Padahal kata-kata banyak sering dihina di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru sebaliknya yang sedikit kadang-kadang dipuji. Wa qalilun min ibadiyah asyakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Berarti luwe dengan hamba ini dia bersyukur. Ya, jadi intinya bahwasanya Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam yang berdasarkan wahyu. Mbe wahyu niki Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di jamak jari panduan. Kemudian berikutnya, Quran dan hadis ini pun tidak sembarangan dipahami. Tidak sembarangan terpahamin. Harus dipahami dengan pemahaman para salaf as-salih. As-salaf as-salih artinya dengan layak si bagus-bagus dari segi bahasa. As-salaf as-salih artinya Nabi dengan layak si bagus. Saya dengan layak si bagus niki. Dengan layak si bagus niki adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba' at-tabi'in. Ia dengan layak si bagus. Nah, Al-Quran dan hadis harus dipahami dengan pemahaman mereka. Jangan sampai dipahami dengan pemahaman yang berlawanan dengan pemahaman mereka. Kenapa dengan pemahaman mereka? Karena merekalah yang paling paham isi daripada Al-Quran. Mereka yang paling paham isi daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dia paling paham kumbena. Karena Quran niki turun di zaman mereka. Hadis niki diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman para sahabat. Sehingga para sahabat tahu dia apa sebabnya turun ayat ini. Apa maksud Allah dalam ayat ini, tahu dia para sahabat. Apa maksud Nabi SAW mengucapkan hadis ini, tahu dia para sahabat. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis itu turun, itu keluar di zaman mereka. Sehingga mereka lah yang paling paham. Ia paling paham para sahabat.
Kemudian para sahabat mengajarkan pemahaman mereka itu kepada para tabi'in. Terus para tabi'in mengajarkannya kepada para atba'ut tabi'in. Oleh karenanya Al-Quran dan hadis niki ndek bau terpahamin sembarangan, harus dengan pemahaman mereka. Nah, kita sekarang yang hidup sudah 1400-an tahun setelah mereka, tidak boleh mendatangkan hal-hal yang baru dalam agama ini, enggak boleh. Harus nepede marah ampun mereka lain. Akidah kita sekarang ini harus sama dengan akidah mereka. Ibadah kita sekarang ini harus sama dengan ibadah mereka. Ngombe caran teu akina pada ibadah tekence ibadah mereka. Ngombe carana. Alhamdulillah ulama kita menjaga ketat itu. Menjaga ketat, hadis dijaga ketat, ucapan-ucapan para salaf dijaga ketat sehingga mereka hafal di kepala mereka atau mereka tulis di kitab-kitab mereka, dijaga ketat. Dijaga dia dengan sanad. Sanad niki dinara melainkan hanya di dalam Islam, di luar Islam dinara aran sanad. Sehingga terjaga ketat keotentikannya, keasliannya bisa dibuktikan ucapan-ucapan mereka. Sampai nenggah. Bau tahu oh ini asli ngantai. Oh ini palsu ini ngantai bau terbuktikan dengan nengke ini. Subhanallah. Menurut bagus di sini jaga ya. Ini asli, ini palsu, ini meragukan ini. Kenapa? Dengan adanya sanad itu dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sanad niki subhanallah. Nah, intinya bahwasanya kita nengke ini harus beragama dengan agama Islam. Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis dan sunnah. Al-Quran dan hadis yang dipahami dengan pemahaman as-salaf as-salih. Sehingga apa sih yakinin makin harus nepada keyakinan mereka. Ndak miyak hal-hal baru, jangan. Muntemiak hal-hal baru berarti kita berselisihan kepada mereka. Mun berselisih kepada mereka, ndek niat berarti. Jangan mendatangkan hal-hal baru dalam akidah. Jangan mendatangkan hal-hal baru dalam ibadah dan seterusnya. Biji silangan dia ino. Kita makin tugas sekarang melanjutkan. Karena Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dan sesuai dengan pemahaman as-salaf as-salih. Karena para sahabat ia manusia-manusia si teredak isi Allah. Allah berfirman tentang mereka radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridho kepada para sahabat, teredak kepada sahabat lah. Wa radu anhu dan para sahabat sudah ridho kepada Allah. Nah, para sahabat ini wah reda nih si Allah. Kita makin milih kita nereda isi Allah. Milih gatisa. Mun teu milih kita nereda isi Allah, maka sila lakukan seperti kelakuan orang-orang yang diridhai oleh Allah. Taino si reda nih si Allah para sahabat. Kemudian Allah juga berfirman wa kullan wa'adallahul husna. Selaku sahabat ini terjanji al-husna. Apa itu al-husna? Al-husna yaitu surga al-jannah. Berarti sahabat ini selaku anak terjamin tama surga. Kita nak milih tama surga. Pemilih, mutamilih tama surga sila keturut pegawaian dengan siwah terjamin tama surga yaitu para sahabat. Makanya kita nggak bisa lepas dari agama mereka. Ngombe aku berakidah nengeno aku berakidah. Ndak miak hal-hal baru. Ngombe aku beribadah nengeno. Dan itu yang kita pelajari. Kita pelajari ngombe je akidah para sahabat tino nanti. Kita pelajari ngombe je ibadah para sahabat. Kita pelajari ngombe akhlak para sahabat.
Karena itulah dia agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karing tengah lanjutang itu. Dendek mi hal-hal baru. Mi hal-hal baru, penafsiran-penafsiran baru, dan wah nyebuti si para sahabat. Ini justru akan membawa kepada kesesatan, waliyadzubillah. Kullu muhdatsatin bid'ah. Selaku si baru ino bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun kepusa ambil aningna surga atau neraka? Neraka nih mun kepusa. Oleh karenanya mari ya beragama dengan agama yang diturunkan oleh Allah, yaitu sesuai Al-Qur'an, sesuai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran dan hadis ini kita pahami dia dengan pemahaman as-salaf as-salih, yaitu pemahaman sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Karena telu generasi niki wah rekomendasina isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah tecap bagus wah si telu niki. Beliau mengatakan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina si hidup di zaman Nabi, sayyidina sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang kedua, zaman setelah zamannya para sahabat. Siapa itu yang hidup di zaman setelah zamannya para sahabat? Tabi'in. Mereka yang hidup setelah para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah tabi'in, yaitu atba'u at-tabi'in. Telu generasi niki rekomendasi nasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Capna ya bagus, beliau mengatakan sebaik-baik generasi. Oleh karenanya kita kalau mau baik, maka mari ikuti generasi terbaik, yaitu sahabat, tabi'in dan atba' at-tabi'in. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa beragama dengan agama yang diridhai oleh Allah. Tidak sembarang agama, lagu agama si tereda isi Allah, agama Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mudah-mudahan tabdait malik ke bulan Ramadan. Ya, kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi di atas hidayah, sehingga bisa kita penuhi Ramadan berikutnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin insyaallah lanjut kita setelah kita baca tafsir dari surah Al-Asri, mungkin kita akan sedikit membaca tafsir dari surah At-Takatsur. Ya, ayat-ayat atau surah-surah pendek di juz 30, juz amma. Surah At-Takatsur, yang mana surah At-Takatsur itu firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. At-Takatsur yaitu berbanyak-banyak luwe-luwean bahasa kita. Alhaakum, luwe-luwean ini mia ide lalai, megah-megahan mia ide lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi kuburan-kuburan. Luwe-luwean mia ide lale sampai datengin kuburan-kuburan. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali jangan ngende ngasih ndak demara ino, sekali-kali jangan. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali jangan, nanti kalian yakinkan. La tarawunnal jahim, kalian akan melihat neraka jahanam. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kalian akan melihat neraka jahanam
dengan mata yang meyakinkan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanyai pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, 'anin na'im, tentang semua nikmat. Niki dia surah At-Takatsur, jumlahnya 8 ayat. Surah niki turun di kota Mekkah. Turun di kota Mekkah. Ya. Atau dia turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini sebelum kita masuk ke penafsirannya, sebab turunnya ayat ini, Nabi sebabnya turun ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Buraidah, dia mengatakan nazalat alhaakumut takatsur fi qabilatayn minal ansar. Surah Alhaakumut Takatsur ini diturunkan berkaitan dengan 2 kabilah dari Al-Ansar. Ada 2 kabilah Ansar, yaitu mereka Banu Harithah wa Banu Al-Harith. 2 kabilah niki arana Banu Harithah dan yang satunya namanya Banu Al-Harith. Tafakharu wa takatsaru. 2 kabilah ini ia bermegah-megahan, dia saling hebat-hebatan. Hebatan kabilah aku, si sekian orang de hebatan aku, ngana dia hebat-hebatan. Bahasa titi ngombe aran ini hebat-hebatan ini. Yang ngajum-ngajum diri nekah. Yang ngajum-ngajum diri ini. Kabilah aku ngene ide bebidah ngana. Malik ne bejawab ende kabilah arak ke marah ini le kabilah dide, ende nara hebatan kabilah aku ngana. Faqalatil ukhra mithla dzalik, bantahna Malik si kabilah berikutnya, le kabilah kami arak ngene. Arak ni no laki-laki pemberani, ia dang paling julu mana perang. Le kabilah di darat ke, ende nara angka hebatan kabilah aku ngene. Paling hebat-hebatan. Tafakharu bil ahya, mereka membangga-banggakan orang-orang yang masih hidup dari kabilah masing-masing, hebat-hebatan. Tsumma qalu, kemudian mereka mengatakan intaliqu bina ilal kubur. Coba teh kita le kubur rabe teh ngana-ngana. Henteu cukup berhebat-hebatan ngadu dengan si masih hidup. Ya, dengan suah mati dah ke dulu berhebat-hebatan. Kabilah telae kita no. Fulan siwah mati no hebat ya lae. Jangan dengan siwale kubur ke dulu berhebat-hebatan. Ini 2 kabilah ya maran dirina paling hebat. Ngadu dengan si masih hidup, bahkan ngadu dengan siwah mati le kubur. Fa anzalallahu hadhihi surah, kemudian Allah menurunkan surat ini, Alhaakumut Takatsur. Kalian telah dilalaikan dengan berhebat-hebatan hatta zurtumul maqabir, sampai kuburan datengin deh saling hebat-hebatan tono ngana. Kuburan ning deh saling hebat-hebatan. Nih, isin kubur ini dengan yang ngene lengan kabilahku aku, dia paling hebat dengan ini. Malik si sekian nang ini hebatan nih. Isin kubur sini nih. Lengan kabilahku aku ngene, subhanallah berhebat-hebatan. Akhirnya lalai dia dari beribadah gara-gara apa? Hebat-hebatan. Nah, gara-gara 2 kabilah niki ya hebat-hebatan ngene, diturunkanlah ayat ini. Cara kita nak gerang hebat-hebatan ini. Gubuk daya hebatan dengan gubuk lau, apa gubuk lau? Ngana misal ngana, pada gubuk lau mah hebatan su gubuk lau, apa gubuk daya? Ngana misal. Terus gara-gara ini terus lupa beribadah. Ya, ini sebabnya. Dan ini ayat ini umum, berhebat-hebatan, berbanyak-banyakan. Ayat pertama dan kedua Allah berfirman Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir.
bermegah-megahan, berhebat-hebatan, berbanyak-banyakan telah melalaikan kalian sampai kalian mendatangi kuburan. Nabi kenana dikatakan di sini syagalakum talabal katsiri minal mali wal jahi was sultan, telah melalaikan kalian berbanyak-banyakan dalam harta, berbanyak-banyakan dalam kedudukan, berbanyak-banyakan dalam kursi, dalam sultan pemerintahan. Luwe-luwean harta payu lalai de payu. Raghbatan fi kathrati ma tamlikun. Tujuan anda adalah akhirnya luwe le ide no, akhirnya luwe harta no, luwe apa ke malik. Makin si bajang-bajang arah-arahna medsos. Tapi ada medsos, Facebook lah, apalah, luwe-luwean follower. Apa follower? Subscriber. Ngana dah ngana. Luwe-luwean pengikut le medsos. Kamu berapa pengikutmu? Saya 1 juta. Saya 2 juta. Ngana luwe-luwean nino. Ya. Intinya luwe-luwean simnya italalai ini dihina dalam Islam. Ya, luwe-luwean apa malik? Luwe-luwean Bali misal. Ini dengan luwe-luwean Bali. Luwe-luwean bangkat misal. Ya, atau sang luwe-luwean jamaah misal. Atau luwe-luwean apa? Pokoknya luwe-luwean. Luwe-luwean simnya italalai dengan agama ini terhina. Nah keluar dengan ngumpulang harta sehingga dia nerani nyugulang harta. Dia nerani bersedekah. Kan dia bersedekah berkurang ya dun. Padahal itu kan malah itu naluwe ini nganten. Naluwe isi rekening noh nganten nejakan 100 juta nganten. Nangka mun teu sugulang 1 juta. Siwa 10 siwa jadi orang 100 karena ingin berbanyak-banyakan di sana. Dia memilih bersedekah payu, dia memilih jugulang hartana payu. Padahal wajib berzakat misal. Tetanggana luwe berhak menerima zakat dari dia. Lagu gara-gara melena luwe-luwean isi rekening, akhirnya dia memilih berzakat, dia memilih bersedekah. Karena milih luwe-luwean. Ya, sebagian dengan misal milih na luwe nabi misal follower na pengikut na, akhirnya dia ikuti kemauan pengikutnya. Ngumbenya milih na le media sosial no ngono guna ya, sampai kadang-kadang dia jual agamanya, subhanallah. Hanya gara-gara supaya pengikutnya banyak di Facebook di mana. Terutama pada Nina misalnya oleh Facebook nasul, coba buka jilbabnya, bukanya pakai jilbab. Gara-gara apa? Keinginan follower itu dan seterusnya. Nah ini berbanyak-banyakan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya kalian dimasukkan ke dalam kuburan. Tono terus sadar terus astaga, lali aku ini. Setelah aku luwe-luwean sulun-sulun apa? Kubur tau ada. Setelah le kubur arah manfaatnya rekening si luwe ini 100 juta rekeningnya tono. Le rekening tulisannya 100 juta. Lagu neke ye wah le kubur lah. Telu ATM nengono oleh mumpung ndek teman aning kubur ini. Sila segera sadar dari hal ini. Yang sudah banyak hartanya tekedung luwe-luwe silahkan sugulang dia. Apalagi mau narah hak dengan tono arah kewajiban ada di hati. Jadi itu ngepiang ini. Amun wah setahun leita ngentep kepiang ini sampai nisabnya setahun leita, maka di sana ada hak orang di uang itu. Segera keluarkan dia. Jangan gara-gara ingin banyak-banyakan simpen te doang ini. Lalu tiba-tiba begitu masuk kubur baru tersadar. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Di penafsiran yang lain dikatakan seperti cerita yang tadi sebab turunnya surah niki, yaitu kata-kata hatta zurtumul maqabir
Maksudnya yaitu kalian ini bermegah-megahan, berhebat-hebatan dengan orang yang hidup, sampai kalian berhebat-hebatan pula dengan orang yang mati yang ada di kuburan. Jadi dua penafsiran ayat ini, yaitu dia berhebat-hebatan ngadu dengan si hidup dan ngadu dengan si mati di kuburan. Hatta zurtumul maqabir, sampai datangin deh kuburan. Terus tono sebut deh isin-isin kubur si hebat-hebat dengan kabilah deide no. Ya, nah ini termasuk bermegah-megahan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali jangan, ndak dengenon, ndak ada bermegah-megahan. Saufa ta'lamun, karena sida akan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui azab yang akan menimpa sida. Kira-kira tahu ya ini azab ini? Tentu setelah masuk ke dalam kubur. Bermegah-megahan di dunia, tiba-tiba mati, tiba kubur, pas di kubur baru tersadar. Astaga, lale ya kulit dunia lain. Begitu lale di dunia, tema di kubur, tono datang azab. Kalla, maka jangan sekali-kali bermegah-megahan. Saufa ta'lamun, kalian akan tahu azab yang ada di dalam kubur. Thumma kalla, kemudian sekali-kali jangan, dua kali nebala itu. Saufa ta'lamun, ditekankan lagi ginda nanau ibarat di kubur. Apa kita tahu di kubur ngene? Apa kita tahu di kubur? Azab. Azab bagi siapa? Bagi yang lalai. Lalai karena apa? Karena berbanyak-banyakan, bermegah-megah. Di sini sahabat Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan ayat niki, beliau mengatakan, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali jangan, kalian akan mengetahui apa? Ma yanzilu bikum minal azabi fil qabr. Kalian akan mengetahui nanti azab yang turun kepada kalian di dalam kubur di akhirat. Berarti dua ayat niki. Ayat yang ketiga, ya, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali jangan, nanti kalian akan tahu azab kalian, yaitu azab di dalam kubur. Ayat keempat, tsumma kalla, kemudian sekali-kali jangan, kalian akan tahu nanti azab kalian di mana? Di akhirat, di neraka jahanam. Jadi mau Ibnu Abbas runutna ya le kubur gena mau azab, le akhirat yang dah gena mau azab. Siapa itu yang dapat azab itu? Mereka-mereka di dunia yang dia lalai. Karena lalai kumbena, karena bermegah-megahan, luwe-luwean payu lalai orang beribadah. Berarti dengan si luwe-luwean akhirnya orang beribadah, gena mau azab di kubur, gena mau azab elah lembe di akhirat, waliyadzubillah. Kemudian yang kelima, kalla, sekali-kali jangan, telu kali nebala itu. Dah habis ngana. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya kata kalian ketahui dengan ilmu yakin. Nabi ngana ahlu tafsir, qala al-mufassirun, ahlu tafsir mengatakan lau araftum dzalikal azab lama alhaakum at-takatsur bid dunya an ta'atillah. Seandainya kata kalian mengetahui azabnya, anda tahu azabnya dengan pengetahuan yang yakin, ilmu yakin itu pengetahuan yang meyakinkan. Anda yakinin pengetahuan ini bahwasanya ida genda mau azab le kubur, genda mau azab le akhirat, maka degin berbanyak-banyak le dunia ini. Ya, ayat itu mengatakan kalla, sekali-kali jangan, lau ta'lamuna ilmal yakin, seandainya kata engkau mengetahui dengan ilmu yang meyakinkan.
Ilmu yang meyakinkan tentang apa? Tentang adanya azab di kubur, adanya azab di akhirat. Munda tahu dengan yakin bahwasanya arah azab di kubur, arah azab di akhirat, maka sida degin lalai. Berbanyak-banyakan ini tidak akan melalaikan sida. Lagu gara-gara kita lalai sekarang lantaran berbanyak-banyakan, ya akhirnya dapat azab di kubur, dapat azab di akhirat. Kemudian ayat yang ke-6, ya dan niki terbaca sekedi waktuna niki la tarawunnal jahim. Seandainya kata kalian mengetahui dengan ilmu yakin, pasti kalian tidak akan bermegah-megahan. Kemudian ayat berikutnya la tarawunnal jahim. Kalian semua pasti akan melihat neraka jahanam. Selaku Anda pasti degin kita neraka jahanam, terutama pas teleka li as-sirat no. Selaku Anda gin leka li as-sirat. Tapi kan as-sirat jembatan yang membentang di atas neraka. Jembatan di bawah jembatan ini nabi neraka dia nak kuku. Munita kan makin jembatan bawa jembatan nabi kuku munine jembatan bawana neraka jahanam ya as-sirat. Selapuan tu gin kita ini laun. La tarawunnal jahim, kalian akan lihat neraka jahanam itu. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian akan melihatnya dengan mata yang meyakinkan. Sekarang yakin, ilmu yakin yaitu sesuatu yang kita ilmui dengan meyakinkan. Pada marah neraka jahanam atau neraka jahanam ke surga ke? Surga kita yakini keberadaannya. Ampun tak si yakin keberadaan surga, maka kita sudah mengilmui surga dengan ilmu yakin. Begitu pertama li kubur buka angin tebareh jendela kita ada surga. Begitu kita lihat surga, maka kita sudah ainul yakin, melihat dengan mata langsung yang meyakinkan. Kemudian setelah akhirat temui taning surga, enti te surga no, idak te surga no, ini baru namanya hakul yakin. Pada warna Ka'bah mungkin kalau tak aran Ka'bah dan lain sebagainya, maka kita yakin adanya Ka'bah, ilmu yakin. Begitu kita lihat Ka'bah lembarannya le HP, le TV kita ada yang warna bedang segi 4, arah tulisannya, berarti kita sudah ainul yakin. Wah kita itu soalnya Ka'bah no. Begitu udah berangkat lalu naha ainal yakin. Kalian akan melihat nanti neraka jahanam langsung dengan penglihatan yang meyakinkan. Kemudian yang seketelu laun hakul yakin, temaning neraka jahanam. Mudah-mudahan tak jangan tetema kan. Sok terliwat-liwat. Karena selaku antekin kita ya, ndara itu ndeng kita ya. Ya, selaku antekin kita siaran neraka jahanam niki. Ya wa in minkum illa wariduha, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari kalian melainkan akan memasuki neraka jahanam itu. Di neraka yang ani debada melainkan gintama ning tolong kan. Nabi karena tama yaitu liwat di atas neraka jahanam. Arak lihat cara itu si berkuburan, arak si selamat langsung ke surga. Mudah-mudahan terlangsung temu surga niki para jamaah. Yang terakhir ayat terakhir, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang seluruh nikmat yang kalian dapatkan. Selaku nikmat si maut ini ginta pertanggungjawaban laun le jelo kiamat. Akan kita luwe-luwean terus, luwe-luwean doang. Ingat ke laun gina ngatoanang ide si luwe-luwean ide ne. Harta luwe-luwean ta gina ngatoan ite laun tentang harta si luwe-luwe ini.
Ya, dan seterusnya apapun yang kita banyak-banyakin, la tus'alunna yauma idzin. Kalian akan ditanya kelak di hari kiamat tentang seluruh nikmat ini. Sahabat Ibnu Abbas beliau mengatakan menafsirkan ayat ini, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Beliau mengatakan qal an-na'im. Nikmat maksudnya di ayat ini adalah sehatal badan, sehatal abdan. Kalian akan ditanyai tentang kesehatan badan kalian. Awak desi sehat ini gina takatwanan launi si Allah. Wal asma, pendengaran yang kita punya ini akan ditanya oleh Allah. Wal absar, penglihatan yang kita punya ini akan ditanya oleh Allah. Ya, kesehatan badan betau dekadu sehat deh ini. Pendengaran de beto de kaduyan dengerang si bagus-bagus ke atau dah dengerang sendiri bagus, dengerang kerantian lah, dengerang fitnah lah, ibu-ibu kan beto de kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-Imam sahabat Ibnu Abbas di sini mengatakan, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Gina ketuanin ide laun tentang seluruh nikmat ini. Apa nikmat yang dimaksud? Itu nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat kesehatan. Ini selapuana gina ketuanan. Berapa lagi nikmat harta. Nikmat yang lain lagi berdua itu anak guar nikmat ini cuma kita ketuanan. Mbeleng anda mau mbeto ada keduya buih kita ketuana. Sehingga orang yang nabi arana, orang yang paham ini dari sekedi ini terus dengan rumput waktu sekedi dah. Ya, beberapa faedah dari surah niki. Pertama, dhammul insyighali bimadhahiril hayat. Surah ini dhammuk dengan kehidupan dunia yang melalaikannya dari kehidupan akhirat. Ya, lantaran mengumpulkan kenikmatan dunia sampai melalaikannya dari kenikmatan akhirat. Kemudian yang kedua, tujuan dari surah niki yang kedua, at-tadzkir bil maut wal qabr wal hisab. Surah ini mengingatkan kita tentang kematian, kelapuan kita dalam kubur. Wal qabr, surah ini mengingatkan kita akan kubur. Li kubur laun ara nikmat, ara azab tono di dalam kubur. Wal hisab, mengingatkan kita akan hari hisab, yaitu hari akhirat. Kemudian yang ketiga dengan yang di atas, yaitu melarang orang-orang yang lalai dan orang-orang yang abisin, suka menyia-nyiakan kehidupan ini. Tapi karena menyia-nyiakan, jadi dia memanfaatkan hidupnya kah? Dia memanfaatkan hidupnya padahal keberadaan dia di dunia ini sangat penting. Lagu nengka dia memanfaatkan tokol-tokol menghayal dah. Ya, nah ini abisin narana. Dia memanfaatkan diri. Wa tadzkiruhum biyaumiddin, dan surah ini mengingatkan mereka agar semangat menggapai hari akhirat. Sila kepada semangat menggapai hari akhirat. Yang keempat, faedah keempat, la yanqidhuhum minan nar jahun wala sultan. Penduduk neraka tidak bisa diselamatkan dari neraka lantaran kedudukannya dan lantaran kekuasaannya. Kedudukannya atau kekuasaannya ndek nebau nyelamatannya dengan neraka. Hartana si luwe ndek nebau nyelamatannya dengan neraka. Sida dari nabi namanya keturunan nabi misalkan ndek nebau nyelamatannya itu keturunan itu dengan neraka. Wal amalus saleh, dan tidak bermanfaat melainkan amalan saleh.
Ya, dia lagi bermanfaat bagi kita melainkan hanya amalan soleh. Sehingga sediri-diri kita lagu bagus amalan ta, maka insyaallah tama surga. Sesugi-sugi kita lagu canggih amalan ta, maka lebih tak neraka. Jadi bukan lagi kedudukan, harta, jabatan yang akan menyelamatkan seseorang, tidak, tapi yang bisa bermanfaat buat kita adalah amalan soleh. Terakhir, faedah yang terakhir atau yang bisa kita ambil di sini, tujuan dari surah ini, al-hisabu 'alan na'imi haqqun. Perhitungan terhadap nikmat yang kita terima ini benar-benar akan terjadi. Nikmat si terima ini gini tetu-tetu ngitung ya isi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu. Fayajibu an yakuna an-na'imu halalan thayyiban. Maka hendaklah nikmat yang kita terima ini adalah nikmat yang halal dan nikmat yang baik. Dua syaratnya. Nikmatnya harus halal, si kedua Nabi baik. Biaran halal itu ndik haram. Baik, biaran baik itu ndik nyeda awak. Nabi contohnya nyeda awak. Khamer misalnya nyeda awak ini, ganja misalnya nyeda awak. Belintang adu kepeng halal, lagu si belintang khamer lagu belintang. Maka ini ndikna halal, iya halal lagu ndikna thayyibah aja ini. Rukuk mobil guna. Nengka jenena. Kata pikiran saya dikit. Ya thayyibatun ndik ngeno sekali makin alhamdulillah. Nah, hendaklah yang nikmat yang kita terima niki harus halal merubah setelah azan insyaallah. Nggih. Setelah azan atau makin sekarang? Oke, takut lupa. Nggih. Dengan nang kejadian. Nang kejadian. Kalau kau kita dengan kasih dua no. Lu sedina aku ngana. Aku empat. Ndek kita termasuk alhaakumut takatsur, luwi-luwian senina ini. Wallahu alam niki termasuk niki. Termasuk yang bangga-bangga yang diri hebat-hebatan karena luwi senina. Luwi perina no. Aku dua hebatan aku daripada ide rasa sakit. Aku telu aku hebatan aku itu enggak dua kan. Ya, Malik simpak aku 4 aku. Sekian Malik aku 6 kan ini 6 2 jadi wah negara 4 ngentang ada subhanallah. Sama ya kepada alhaakumut takatsur. Luwi-luwian senina nya ida lalai. Akhirna berlomba-lomba luwi-luwian senina. Gara-gara berlomba-lomba luwi-luwian senina kadang-kadang luwi pelanggaran-pelanggaran di hiruang. Ya, entah menzolimi senina, menzolimi apa, dia peduli, yang penting ngeluwi seninaku, ngene-ngene kan repot. Ya, lagu mau ngeluwi senina bukan untuk berhebat-hebatan. Lagu ia mula butuh luwi. Bukan untuk berhebat-hebatan, lagu yang mula Nabi butuh. Karena misalkan apa nanti kekuatannya ya overdosis kah, dicukup sakit. Ya, barang mau sakit no akhirnya mite si lain Malik dengan cara yang tidak halal. Berarti butuh ganti ini. Ya, atau misalkan si sakit no ini mau ke anak butuh yang Malik 2 3 akan luwih mun anak. Jadi ya luwih senina dengan tujuan apa? Karena kebutuhan. Mun niki jet dia teman-teman. Lagu mun luwih-luwihan tujuannya untuk apa? Hebat-hebatan. Nah, ini tema itu. Jadi Nabi niatnya tono-tono bagus atau cengen. Sugi itu bagus, sugi luwih sahabat sugi. Lagu kekayaan mereka itu tidak menjadikan mereka apa? Lalai, tetap ya berzakat, tetap bersedekah. Utsman bin Affan sugi Masya Allah sampai nengke hartanya masih Utsman bin Affan. Sampai makin masih hartanya saking sugi Utsman bin Affan.
Berdua ya hotel apa-apa dana gedung. Ya, hasil daripada hotel itu masuk ke rekeningnya Utsman bin Affan. Terus hasil rekening Malik bersedekah, subhanallah. Nah, monosugi dan tidak lalai dia bagus. Jadi masalah gara-gara ingin sugi bayu apa? Lalai. Gara-gara ingin luwih senina bayu apa? Langgar tene, langgar tono. Ini masalah. Lagu mulia luwih senina karena memang dia butuh. 2, 3 atau 4 ini. Ndak man. Bagah tergantung berarti kembali kepada niat masing-masing. Mun hebat-hebatan tengah ini. Aning alhaakumut takatsur. Lagu pun karena butuh ndek ngejangkan nyakitin menzalimi yang lain, maka tidak masuk ke dalam alhaakumut takatsur. Baye niki nggih kita azan dulu. Sila ta'azan dulu. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Allahumma shalli ala Bajang puya-puya ya. Kebala ya dinemili laun ke sikutoa tetobat. La ilaha illallah. Ya, jadi Nabi SAW bersabda badiru bil a'mal, bersegeralah beramal soleh. Pada becat-becat, ndak tunda-tunda ya.
Badiru bil a'mal, segeralah beramal soleh. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, sebelum datangnya fitnah-fitnah, sebelum datangnya ujian-ujian agama. Fitnah-fitnah artinya ujian-ujian dalam agama. Ka qita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam. Nabi kenana potongan-potongan malam niki petang silih lelai niki. Kan dia begitu na maghrib sekali petang no. Suwe bareh jam 12 petang dadap bae. Nah, gina ngeno ujian agama, ujian terhadap agama seseorang. Akal-akal sekedi ujian no. Laun tiba-tiba pas netoa no wah luwe ujian agama no. Sehingga kurang-kurang iman no. Di serena berambisi, serena toa, serena malet pelu umurna. Dinangan oke. Serena toa, serena mele luyan kepengna. Mulai pas tebajang 10 yu cukup, wah 20 yu cukup. 50 yu 100 yu cukup, serena toa, serena luwe mele yang tekepeng. Ya, arak batur tiang lain. Ya, gimana baru telekah pesan tu yang angka ni terbisnis dulu ini. Pacuan ngaji ngata terbisnis dulu jemak nawah 100 juta kayak yang terfokus ngaji. Terus dalam berbisnis makin kita tiang ya lebih dengan 100 juta kayak yang beli motor, beli Bali, beli selapu. Lagu dah kat nengano mesin ni teman milih ngaji. Masih luwe kebutuhan ini. Padahal lebih 100 juta kayak yang malah. Kenapa? Karena semakin tua semakin rakus kita terhadap harta. Semakin tua semakin pengen kita panjang umur. Ngono manusia ini. Angka dia sengenang launkah pas tatua ketahuilah tidak ada jaminan laun pas tatua milih tegin beribadah. Luwih dengan siri natawa, siri ngumbe. Siri apa? Rana siri telag yang tengah sang di pas lalu rana siri ya tua-tua keladi karena semakin tua semakin jadi. Nah, kurang lebih seperti niki sudah. Oleh karena beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal", segera beramal soleh, bajang atau semoga salat, tetap jaga akhlak. Walaupun demikian masih tetap kita bisa menikmati dunia. Ndak kedeparan mun teu baju neke salat, baju ngaji berarti jarak tegin menikmati dunia ende. Justru sere nikmat dunia no subhanallah. Nikmat sere mai hidup dunia no amun kita barengi kehidupan dunia niki dengan kehidupan agama. Jin sere mai subhanallah. Karena ternyata dosa niki mengurangi kenikmatan sesuatu yang halal. Dosa ini miak si halal no dia namanya dosa, sesuatu yang haram ini menjadikan sesuatu yang halal itu tidak enak. Lalu muntah hanya menerima yang halal, nikmat terasa si halal. Mereka yang berzina misal waliyadzubillah, maka dinamai seninaan dinamai. Tapi mereka yang mencukupkan diri dengan istri yang halal, dinamai wah zina entah zina mata, zina telinga dan sebagainya, maka dia akan menikmati luar biasa dengan istrinya. Orang yang mencukupkan dirinya dengan harta yang halal, dinamai yang harta haram, gina nikmat harta halal ini. Lagu munah campur yang ngadu harta haram, hilang kenikmatan harta halal itu. Subhanallah yang ngenuru muslim. Angka muntua gawe si haram ini, si halal ini jarak yang mai. Lagu munte sortir hanya dengan yang halal, maka yang halalnya akan menjadi nikmat luar biasa, nikmat ya. Nah, kasih bajang-bajang sila coba ke, mumpung masih bajang, baju beribadah. Ya, kewajiban-kewajiban jangan
tapi namanya dilalaikan, dan yang lain dunia masih bisa kita nikmati selama dia halal. Maka si halal ini gini sangat nikmat rasanya dibandingkan kalau dipadukan dengan sesuatu yang haram. Karena yang haram ini akan mengurangi kenikmatan sesuatu yang halal. Kemudian ada bajang tenengke, tidak menjamin kita akan bisa tua. Luwih dengan dina tua-tua, kumbena mati bajang soalnya. Ya, luwih arahnya dengan mati bajang. Luwih dengan mati bajang, luwih. Ya, luwih dengan bajang tiba-tiba stroke. Wah, stroke bener tahu beribadah wah kurang layak ingenang laun kah mun toah anu buat baju ngaji, baju sholat. Tapi tiba-tiba baru telung dasa 5 tahun usia langsung stroke, yang akan menghalangi seseorang untuk beramal soleh. Entah itu waktulah, kondisilah, kesehatanlah, bahkan mungkin kematian, waliyadzubillah. Jadi segera beramal ya sebelum datangnya sesuatu yang menghalangi kita dari amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, silakan. Yeah. Wallahu a'lam. Si kedua ini gitu, wallahu a'lam ya, keutamaan dari surah At-Takatsur. Wallahu taala alam, enggak tahu dia. Ya, setahu kita dia seperti surah-surah yang lain, keutamaan khusus. Wallahu taala alam, enggak tahu dia. Ya, keutamaan khusus. Adapun dua nikmat yang banyak melalaikan manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ngombe si tengah atur ya, subhanallah. Ya, nikmat sehat, ngombe tetap adu sehat. No. Ya, ini akan kita pertanggungjawabkan. Demikian pula dengan waktu. Ya, nah nengke ngombe caranta kita bu manfaatan ya. Caranya adalah dengan cara memahami besarnya nikmat yang namanya sehat. Pahamin ini bahwasanya sehat ini nikmat yang luar biasa ini. Yang kaampuna syariatin nita ngunjungin dengan sakit. Yang suruh ini melainkan oleh orang-orang yang sedang sakit. Pas tersakit doang ampu tersadar nikmat siaran sehat. Angka suruh naita anjurang naita mengunjungi orang yang sakit. Sehingga dengan itu kita bisa mengetahui besarnya yang namanya nikmat sehat. Karena mau tak sakit benar ditunggu ngambil berimpus dan sebagainya. Nah, harus kita sadari besarnya nikmat yang namanya sehat. Kemudian demikian pula besarnya nikmat yang namanya waktu ini, subhanallah. Nyawa ini, umur ini luar biasa ini. Nikmat luar biasa. Pira ajina umur niki. Pira ajina. Araknya dengan jual umur sejelo doangan. Denara. Kan denara lebih mahal dengan umur denara. Dengan adanya umur kita bisa beribadah, kita bisa dunia akhirat mu'takah. Kalau sudah kita tahu besarnya nikmat yang namanya waktu, yang namanya umur, maka kita akan memaksimalkannya. Dan subhanallah setiap kita ini sebenarnya memiliki ciri khas yang tidak ada pada yang lain. Sehingga sebenarnya bumi ini ya membutuhkan ciri khas yang kita miliki itu. Kelakuan kita ini berdua ciri khas yang kekhasannya ini dibutuhkan oleh alam ini sebenarnya. Oleh karenanya memaksimalang diri ini ciri khas ini. Karena di antara itu dia itu cerdas, kecerdasannya dibutuhkan oleh alam. Karena di antara itu ya pelik balong
tenaga ini kebutuhannya si alam. Silahkan manfaatkan tenaga ini untuk hal-hal yang positif. Karena lian cari itu mentalnya kuat. Ya, setiap nang kita dengan marah ruang melengakan dengan doang, ya. Sehingga takut doang dengan kita ya. Nah ini mental seperti ini dibutuhkan juga oleh alam. Jadi selaku kita ini berdua ciri khas masing-masing, berdua kekhasan yang itu dibutuhkan oleh alam. Sehingga kita harus tahu apa kehebatan manusia adalah yang paling bermanfaat untuk seluruh manusia. Nah nengke itu sendiri mati ini manfaat apa yang saya berikan kepada manusia ini terpikiran. Dan setiap kita ini punya potensi untuk memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Karena kita ini berdua ciri khas yang tidak dimiliki oleh yang lain. Harus digali itu, terus digali setelah ketahuan porsir diri di sana. Nah intinya begitu kita tahu besarnya manfaat umur, manfaat waktu ini, begitu kita sudah sadari dia, maka kita akan maksimalkan waktu itu. Lagu mau dia kenal fungsinya, kita tahu, aduh, bahasa kita mati dan tokol-tokol, wah, ngenteng-ngenteng, akhirnya orang kita berbuat. Tapi kalau kita tahu manfaat waktu, dia bikin tulak waktu ini, dan dia hal yang paling berharga, sehingga Allah pun bersumpah dengannya, wal asri, demi masa, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita bahas kemarin. Karena bersumpah ngadu masa, ngadu waktu, saking pentingnya yang namanya waktu. Muntuah tahu ino kedudukan waktu, maka dia tegin nyanyi-nyanyi. Berusaha narah hasil tele waktu ino tuh berusaha. Ya minimal dengan berzikir minimal. Maka mulai Saudi le tok-tok dengan antri, entah antri ke dokter, antri bis, antri le kantin atau apa, tulisan itu stiker ya. Nabi ngana imla yang artinya adalah isi kekosonganmu dengan beristighfar. Imla'il farab bil istighfar atau abang tulisan marah wah. Ya, isi menunggumu ini dengan memperbanyak istighfar. Itu tempelang teh tembok-tembok mun ngantri bis, le tota sigin beli tiket bis tempelang itu tuh isi dengan istighfar kan. Mun tegin ngantri puskesmas tempelang itu tuh isi dengan istighfar kan. Ngantri kantin tempelang terisi dengan istighfar sehingga sambil ngantri ngono astagfirullah isi itu yang ada beristighfar ngono kuna rana ngarahang itu sehingga setiap detik itu ada hasil yang keluar karena waktu niki sangat berharga. Jadi kita mampu menggunakannya yaitu dengan cara memahami harga daripada waktu tersebut. Dan kemudian kita mampu nasi kedua kita batur si memaksimalkan waktu. Begitu batur teh maksimalan waktu itu gin temilu barah gin maksimalan waktu. Lalu mun batur teh girang Allah taala enggak 40 tahun usia ini deh. 40 tahun usianya Imam Nawawi. Tapi karya yang dia buat subhanallah. Kitabna Al-Arba'in An-Nawawiyah yang usulnya hadis-hadis petang dasa dua hadis tulisan itu di seluruh dunia kitab itu ada. Seluruh dunia selaku dengan baca kitab siarana Al-Arba'in An-Nawawiyah. Padahal usianya enggak 40 tahun. Harap di antara itu siwah berusia 40 tahun ini ngeliwat rata-rata 60 gitu ini. Saya kan apa hasil itu? Al-Imam An-Nawawi ke 40 tahun usianya hasilnya Masya Allah. Belum lagi kita Riyadhus Shalihin narana. Ya, arah seluruh masjid arah kita Riyadhus Shalihin. Syekh bin Baz mengatakan kitab ini kitab luar biasa. Saya sampai mengkhatamkannya 60 kali dengan Syekh bin Baz. Saking luar biasanya kitab ini. Kitab terbaik yang mensyarah kitab Sahih Muslim. Padahal enggak 40 tahun usia, belum lagi kitab-kitab yang lain. Nah, mana maksudnya dengan si cekat memanfaatkan waktu ini luar biasa dia maksimalkan, enggak 40 tahun usia lagu kebaikan banyak yang bisa dia dapat. Nah, itu nengke ngumbe carante
Aki usiante ini si sekali paling 60 tahun, 70 tahun lagu nelui hasil yang kita dapatkan. Tiada lain tiada bukan niki berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Angka aki temu berkah dengan Allah niki sila terperbanyak doa tiba Allah. Mudah-mudahan hidup kita niki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beniki 3 hal. Wallahu taala a'lam. Masih harap wah jambalu wah ruana niki. Nggih, ieu wah ruana niki wah mangkelan ke ruana dah ini. Di bagian dah mulai miring pada toko mangkelan ruana wah. Nggih benar na pidu lalu ke. Insyaallah yang berikutnya nanti kita akan lanjutkan membaca tafsir dari surah berikutnya. Mudah-mudahan terpada sehat insyaallah ya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan kurang lebihnya salah-salah kata dan sebagainya yang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.